Pembuktian keaslian ijazah Jokowi kini masih menunggu hasil uji laboratorium forensik Bareskrim Polri. Akankah hasil lab 4 adalah satu-satunya penentu jika sebuah dokumen itu asli atau palsu? Kita bahas bersama terlapor pencemaran nama baik Jokowi, Roy Suryo. Ada juga Sekjen Barajp Relly Regen dan Guru Besar Hukum Acara Pidana Unsud, Profesor Hipnu Nugroho. Selamat petang semuanya. Selamat petang, Pak Roy, Bang Relly. Ya. Saya mau ke Prof. Hipnu dulu. Prof. Hipnu, dalam konteks memeriksa keaslian sebuah dokumen, hal ini atau konteks ini adalah juga soal ijazah. Sebenarnya bobot kualitasnya yang paling dipertimbangkan untuk menentukan dokumen itu asli atau palsu itu apa, Prof? Ya, betul. Jadi memang dokumen ini sebagai pintu masuk untuk menjelaskan duduk permasalahannya. Oleh karena itu kita apresiasi Bareskrim melihat dengan model forensik, pembuktian forensik. Karena secara formal UGM sudah menyampaikan. Sekarang secara material seperti apa? Nah, hasil ini yang akan dikeluarkan oleh Bareskrim. Tapi pertanyaannya, apakah hasil Bareskrim itu satu-satunya yang bisa diterima? Oh tidak. Nanti seandainya Bang Roy dan teman-teman itu tidak sepakat, ada pembandingan. Ini yang disebut kadang-kadang kontra suatu pembuktian. Jadi hasil forensik itu dari penegak hukum, bisa juga hasil forensik dari para pihak pelapor. Ini kalau kita lihat, seperti halnya kalau kita lihat visum dari penegak hukum, visum ulang dari para korban dan sebagainya. Itulah yang untuk membandingkan. Oleh karena itu di sini nanti kejernihan hakim akan melihat sebagai bentuk hasil forensik sangat menentukan. Karena ini kan ilmu-ilmu forensik yang bukan ilmu-ilmu orang hukum. Tapi sejauh mana para penegak hukum itu bisa menjelaskan hasil forensik ini dan bisa meyakinkan hakim. Karena apa? Kenapa forensik hadir? Itu apabila ada keraguan. Nah, keraguan inilah yang sedang diperiksa oleh Bareskrim, yang nanti mungkin ada pembanding yang lain. Dari hasil-hasil forensik itu nanti hakim menentukan dengan kondisi ketransaksi, bukti yang lain akan menentukan hasil mana yang valid. Nah, disinilah Mbak untuk menentukan hasil forensik, karena hasil forensik itu untuk menambah keyakinan hakim, di mana hakim orang hukum juga tidak tahu, penegak hukum ataukah juga tidak tahu forensik, jaksa demikian juga. Dengan demikian bagaimana meyakinkan hasil forensik itu sah, bernilai atau tidak begitu. Artinya saling menguatkan satu sama lain antara saksi, forensik dan juga pembanding, atau ada yang lebih besar yang akan dipertimbangkan tapi Prof? Iya, padahal nanti kan Bang Roy juga bisa melihat hasil forensik, kemudian Bareskrim juga disandingkan. Nah, disinilah nanti hakim akan melihat bobot yang bernilai sah, nilai suatu bukti asli atau tidak itu akan di sana. Identik atau di sana. Di sini tanggung jawab hakim sangat berat untuk melihat itu, karena bukan keilmuannya, ada keilmuan dari orang ahli IT forensik yang bersangkutan. Saya mau ke Bung Roy. Bung Roy, kalau tadi disebutkan soal bisa menyerahkan pembanding. Nah, sebenarnya uji saintifik apa yang sudah Anda lakukan untuk menguatkan pernyataan Anda kalau ijazah atau dokumen milik Pak Jokowi ini palsu? Apa saja buktinya? Dan juga di mana ya itu berbeda. Bung Roy, suara Anda putus-putus. Oke, Bung Roy, mohon maaf kami perbaiki dulu sambungan Zoom-nya karena masih putus-putus. Boleh sekalian juga diperbaiki mungkin sinyal juga Bung Roy. Kalau gitu saya ke Bung Relly dulu. Bung Relly, kalau dari kan sudah 30 lebih saksi yang diperiksa oleh polisi. Anda meyakini kalau misalnya ijazah dari Pak Jokowi ini asli melalui saksi-saksi yang sudah diperiksa? Ya, pihak Bareskrim kan sudah mengeluarkan pernyataan bahwa saksi-saksi yang sudah diperiksa adalah salah satunya dokumen ya. Kita kan merujuk dari apa yang Pak ini hasil tadi, bahwa pembuktian itu kan meliputi adalah kepailitan data yang bukti ya. Ini kan objeknya itu kan ijazah. Ya, apa yang disampaikan tadi betul, ijazah berupa dokumen itulah yang diperiksa secara fisik dan itu ada pembanding.
pembandingnya itu kan nanti dari ijazah teman sekolahnya Jokowi atau dari kampus UGM sendiri, nanti kan sudah itu apa namanya dokumennya ini kan yang akan diperiksa secara apa namanya forensik itu ijazah aslinya ya. Ijazah itu tidak bisa harus dilihat, diraba, disentuh, dan nanti diambil pembandingnya. Dan kalau pemeriksaan saksi sudah 30 itu ya kalau kita sih yakin ya, yakinnya dan aku yakin betul kalau ijazah Pak Jokowi itu asli. Kalau Makanya, Anda punya bukti juga yang menguatkan pernyataan Anda ini? Bung Rely? ya gimana? Kalau Anda ada bukti juga pembanding yang bisa menguatkan keyakinan Anda kalau ijazah ini asli? Ya nanti kan apa yang disampaikan tadi oleh Bang ini tadi bahwa ijazahnya itu untuk menentukan kepailitannya lah pembanding, dan kami yakin pembandingnya ini kan nanti pihak penegak hukum yaitu dari Bareskrim, udah dari Bareskrim nanti kan ada pelimpahan itu ke pengadilan. Nah di pengadilan nanti akan terbuka nanti ijazah yang asli dengan pembandingnya yang asli. Nanti Bung Roy nanti bisa membawa pembandingnya, dia dapat dokumennya dari mana, dia lihat dari mana, pembandingnya apa ya. Jadi kalau kita yakin, aku yakin ya 100% kita yakin kalau bahwa ijazahnya asli. Oke. Ijazah Pak Jokowi. Prof. Ibnu, kalau dari Bareskrim bilang tinggal 10% lagi uji lapor itu yang akan dilakukan, dan ini bisa menggugurkan 90% pendidikan yang sudah dilakukan. Apakah ini benar? Tapi jangan dijawab dulu Prof. Ibnu, kita akan sambung lagi usai jeda berikut ini. Masih bersama kami ada Prof. Hipnu, Bung Rely, dan Bung Ray Suryo juga masih kami coba hubungi kembali. Tapi kita dengarkan dulu pernyataan dari Dirtipidum Bareskrim Polri terkait pemeriksaan update penyelidikan ijazah Jokowi. Proses penyidikan yang kita lakukan adalah kalau di prosentase kita sudah 90%. 10%-nya adalah uji lab. Kalau uji lab ini ternyata tidak identik, yang 90% gugur. Bung Roy, sudah bisa mendengar suara studio lagi? Sudah, tadi suaranya Brigjen Johandi sudah dengar. Oke, kalau gitu saya ke Bung Roy dulu. Bung Roy, apa bukti pembanding yang Anda miliki? Uji saintifik yang sudah Anda lakukan untuk menguatkan pernyataan Anda? Oke, jadi begini, kita tetap apresiasi ya dengan tindakan dari Puslapor, Mabes Polri, itu harus kita apresiasi. Tapi jangan lupa, tadi benar apa kata Prof. Hipnu, bahwa perlu uji pembanding. Seperti misalnya dalam kasus terbunuhnya Brigadir Yosua, itu kan juga ada di perban. Jadi kalau kuasa hukum korban misalnya tidak yakin atau kurang ingin memastikan, maka waktu itu dilakukan uji pembanding. Uji pembandingnya adalah kami sudah punya hasil uji misalnya forensik terhadap skripsi yang untuk menjadi bahan terbitnya ijazah. Jadi bisa saja ijazah itu terbit dari antah berantah dari mana saja, tapi tidak mungkin ijazah itu bisa terbit kalau tidak melalui proses yang namanya skripsi. Skripsi ini sudah saya pegang, sudah saya teliti bersama Dr. Ismon, dan skripsinya itu adalah uji inti. Jadi artinya skripsi itu adalah barang bukti yang namanya basic evidence ya, basic evidence atau primary evidence. Karena itu diserahkan oleh dua wakil rektor dan kemudian diserahkan secara resmi di ruang Fakultas Kehutanan, ruang 109, dan diperiksa ketika kita sama-sama melihat. Dan kemudian hasil analisisnya saya sampaikan. Ini analoginya sederhana Mbak Cindy dan pemirsa Kompas TV, juga Prof. Hipnu dan juga teman Jerry ya, bahwa yang namanya telur, ibaratnya telur, kalau telurnya sendiri busuk ya, ibaratnya skripsinya busuk, itu tidak mungkin ada hasil ijazah yang sehat. Jadi kalau telurnya busuk, ayamnya nggak mungkin sehat. Tapi kalau telurnya baik, telurnya sehat, bisa jadi ayam yang sehat, tapi bisa jadi ayam yang busuk. Jadi sekali lagi, nggak apa-apa, nanti kita setatarkan, kita sejajarkan. Kalau perlu ijazahnya yang disebut-sebut nanti sudah diuji, itu kita bandingkan juga, kita uji juga. Karena kami memiliki perangkat yang memudahkan untuk itu. Dan dua-duanya nanti silakan diperiksa hakim.
Silakan nanti Prof. Ibnu yang juga tadi sudah menyampaikan statementnya, saya setuju sekali. Jadi untuk dicapai kesepakatan secara forensik, kesepakatan secara ilmiah. Begitu Mbak Cindy. Kalau Bung Roli melihat dari bukti yang sudah dimiliki oleh Bung Roy Suryo, Anda bagaimana menanggapinya? Ya kalau kita apa yang sudah dilakukan oleh penegak hukum itu udah betul. Justru kita ragukan kapasitasnya Roy Suryo ini. Saudara Roy Suryo ini kan menggaung-gaungkan keliling jagat seluruh media kemana sampai ke UGM menyatakan ijazah palsu. Yang harus kita pertanyakan saudara Roy Suryo ini dapat dari mana, lihat di mana dia ijazah aslinya, dia bisa katakan itu palsu. Kapan dia lihat, kapan dia raba. Nah, sekarang ini udah di penegak hukum sudah melakukan pemeriksaan terhadap saksi. Nah, dan kita juga sudah melaporkan. Pak Jokowi sendiri sudah melaporkan bahwa ini kalau memang betul ijazah aslinya pembanding, nah saudara Roy Suryo sendiri sudah lihat di mana dokumen aslinya mana. Nah, lapor yang akan diperiksa itu kan objeknya ijazah, bukan screen, bukan foto. Kalau Prof. Ibnu? Jadi kalau kita ya Gimana Bung Roy mendengar pernyataan dari Bung Reli? Iya nggak apa-apa. Oke, selama ini yang punya ijazah itu tidak berani mengeluarkan. Sampai nah saudara sendiri dapat dari mana ijazahnya? Jangan ngarang-ngarang ngomong. Tidak. Mana? Anda jangan asal ngomong. Jangan asal ngomong kamu. Kalian kamu di mana? Kalau memang asal ngamar kamu ngomongnya. Iyalah. Oke, Bung Roy lanjutkan. Saya nggak imbang Mbak Cindy dengan orang yang asal ngomong ini. Saya nggak imbang sama kamu. Oke, Bung Reli, kita dengarin dulu. Oke, Bung Roy. Iyalah, di mute dulu dia, asal ngomong dia. Jadi artinya gini, ya, Pengadilan Negeri Surakarta saja sudah minta ijazah itu dikeluarkan, nggak dikeluarkan. Nah sekarang, alhamdulillah, saya bersyukur Bareskrim bisa meminta ijazah dan kemarin sudah diantarkan oleh adiknya Iriana. Bagus. Jadi artinya ijazahnya kan sekarang ada. Dengan ijazah yang ada, kita lagi periksa bersama. Kalau kemarin saya periksa, itu adalah bukti dari ijazah yang konon dikatakan asli oleh salah seorang kader yang namanya PSI, yang namanya Andi Sandi itu. Nah itu kalau itu ternyata dikatakan palsu dan nanti ternyata itu memang palsu, justru Sandilah yang harusnya kena pasal 35 dan pasal 32 Undang-Undang ITE. Itu Sandi, Anda beralibi berlimpah di belakang Sandi. Anda sudah beralibi. Kehutanan gitu loh. Jadi kita semua benar bukti kok, nggak berdasarkan omong-omong, nggak berdasarkan orang-orang nggak jelas kayak gini. Oke, Bung Reli kita tahan dulu. Oke, Bung Reli tahan dulu. Kita tanya dulu Prof. Ibnu, tapi kalau dalam mengecek keaslian dari sebuah ijazah, apakah skripsi sebenarnya adalah bukti yang kuat nanti di persidangan? Iya, sekarang objek yang diperiksa itu ijazah atau skripsi. Kalau ijazah ya ijazah, gitu kan. Disinilah ijazah yang akan dilihat sejauh mana identifikasi tentang tanda tangan, sejauh mana identifikasi tentang stempel, sejauh mana identifikasi tentang kop surat. Lah itu yang saya kira akan dinilai nanti. Makanya Pak Dir Mabes Polri tinggal 10, karena 10 itu yang menentukan, 10% itu. Karena 10% itu menentukan identifikasi tentang ijazah. Identik atau tidak identik. Apa? Nomornya, tanda tangannya, kemudian stempelnya, kop UGM-nya. Itu yang saya kira akan dibuka tentang ijazahnya. Oh ijazahnya ini identik, ya berarti selesai. Oh ijazahnya tidak identik, oh berarti bermasalah. Nah ini saya kira ilmu-ilmu tentang forensik identifikasi sangat menentukan sekali. Memang tadi saya katakan bahwa tentang identifikasi imbang itu nanti saya kira Bang Roy juga diberikan kesempatan untuk melihat itu. Disinilah nanti hakim yang akan melihat sejauh mana hasil Bareskrim atau hasil Pak Roy yang akan diterima dalam sebagai kesimpulan identik atau tidak identik. Itu yang nanti menjadi ramai, Mbak Cindy. Oke, Bung Roy, tapi kalau selain skripsi Anda punya amunisi lagi? Oh enggak, ya jelas gini, ijazah itu tidak mungkin terbit tanpa skripsi yang benar. Inilah buktinya. Jadi saya sangat menghargai, sangat menghormati statement Prof. Ibnu dan juga Bareskrim. Jadi apa tadi kita dengar bersama? Prof. Ibnu yang bisa berpikir secara jelas, secara clear, ya nggak otaknya kosong seperti tadi Reli tadi ya. Itu jelas betul bahwa kau yang kosong otaknya. Dari mana kau udah menerima dari Sandi, dari unggahan Sandi? Keahlianmu sebagai apa? Dasar panci lo.
Udah jelas tuh ngomong kayak gitu di Lah, jangan nggak jelas. Anda sendiri tadi bilang dari Sandi. Sandi itu kan ngunggah. Anda berujung dari hasil unggahan Sandi. Sekarang Anda melindung dari yang Sandi. menyebarkan kabar Sandi bohong. salah. Oke. Yang ini objeknya adalah Ijasa. Anda ini ngakuan diri objeknya sudah jelas-jelas. Kayak gini ngapain juga kelompok Orang mau tanya kosong. Oke, kita dengerin dulu Bung Roy. Gak imbang. Udah dah. Gak imbang Mbak gitu. Sumber kok kayak gini. Jadi artinya apa? Gak imbang, yang gak imbang itu dirimu. Kau bilang Aldi, ini objeknya ijazah, Bung. Oke. Iya ijazah. Nanti ijazahnya kita lihat bersama. Udah nggak usah banyak ngomong. Nah, terus ngapain ini bawa Sandi, hasil unggahan Sandi? Udah, kalau berarti Oke. kalau ijazahnya betul itu, ijazah yang di-upload oleh Sandi itu kabar bohong. Kabar bohong itu yang harus dikejar. Nah. Itu aja. Oke, Tem. silakan. Sementara kau sudah bilang itu palsu, karena unggahan Sandi. Berarti kau yang bermasalah ini. Oke. Itu bukan hanya Sandi, Dekan Fakultas Kehutanan. Udah deh, kamu juga bukan orang UGM. Oke, kita ke Prof Ibnu dulu ya, Bung Roy, Bung Rally. Oke, Bung Rally tahan dulu. Kita dengarkan juga nih, kalau Prof Ibnu menegaskan kembali, dengan pernyataan dari Dirtipidum tadi, 10% ini akan menentukan apakah iya, tapi menggugurkan termasuk 30 lebih pernyataan saksi yang sudah diperiksa. Iya, karena ini uji saintifik. Yang dilihat adalah saintifik. Kalau saksi kan bisa lupa, bisa ingat, bisa terpaksa, bisa lupa-lupa dan sebagainya. Tapi kalau tentang identifikasi saintifik itu sudah A, B, B. Nah ini makanya tadi 10 akan menggugurkan, iya betul, karena sejauh mana identifikasi itu jelas. Karena ilmiahnya, disitulah ilmu forensik adalah ilmu pengetahuan untuk membantu persidangan dalam mengungkap suatu perkara. Cocok, pakat saya. Oh, sip. Oke. Baik, Keren. Prof Ibnu, Bung Rally, Bung Roy Suryo, terima kasih sudah berbagi di Kompas Petang. Saya selalu semuanya. Ya, terima kasih. Prof Ibnu ini cerdas kalau udah Tetap bersama